A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyutsirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wal alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana lakum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dikumpulkan di Bobber Cafe Jalan Riau. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Sehat ibu-ibu? Teteh-teteh sehat? Teteh-teteh aja lah ya, jangan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kayaknya ketuaan ya, masih pada muda ini mah ya. A sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kesehatan ini membuat kita senantiasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah sampai dengan hari ini kita masih diberikan kenikmatan umur. Yang cirinya Allah percaya sama kita buat kita senantiasa memperbaiki setiap taubat kita, memperindah setiap amal kita. Ciri manusia hidup itu dia bergerak, beraktivitas, bisa lebih baik, bisa lebih buruk. Tapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika manusia hidup itu hidupnya selalu lebih baik. Selalu lebih baik, berusaha untuk menjadi yang terbaik. Meskipun kadang sulit kita untuk menjadi orang yang terbaik dalam setiap harinya. Tahu itu sesuatu kebaikan, tapi ketika dilakukan susah. Tahu itu suatu keburukan, ketika ditinggalkan susah. Maka ketika sampai dengan sampai dengan Bobber Cafe ini, perjuangan bunda, perjuangan ayah, perjuangan AAA dan teteh-teteh untuk sampai ke sini bukan perjuangan yang mudah. Saya yakin banyak orang yang punya mobil tapi susah dapat ke sini. Banyak orang yang punya motor tapi susah datang ke sini. Banyak orang yang punya harta buat datang ke sini juga susah. Handphone boleh Samsung 8, tapi susah buat datang ke sini. Maka kita handphone mungkin Nokia, Huawei. Huawei, oh ya Huawei. Headset atau Cina mah ada. Xiaomi. Apa lagi? Polytron. Boleh handphone biasa, tapi semangat yang luar biasa untuk menuntut ilmu lebih besar. Maka siapa yang lebih sayang kepada diri kita selain diri kita sendiri? Allah. Sesayang apa kita sama diri kita sendiri, lebih sayang Allah sama kita. Lebih cinta, kita cinta banget sama diri kita. Lebih cinta Allah sama diri kita. Seperhatian apa bunda sama diri bunda, lebih perhatian Allah sama bunda. Kadang kita diingetin makan, gak langsung makan. Kadang diingetin minum, gak langsung minum. Haus, tapi kita gak mau minum. Haus Kang Boni, tapi belum datang minumannya, gak apa-apa. Bismillah. Enggak, itu mah ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak Allah pilihkan kita untuk datang ke Bobber Cafe ini hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Teteh, nggak ada yang kita harapin selain ridho dari Allah. Nggak ada yang kita harapin selain penilaian dari Allah. Semuanya dari Allah. Sehat kita dari Allah, hidup kita dari Allah, mati kita kembali kepada Allah. Semuanya Allah, Allah, Allah. Bisa minum sama Allah. Punya rezeki buat naik Gojek, Grab, Gokar, GrabCar dari Allah.
sehat dari Allah, semuanya dari Allah. Tinggal dipakai fasilitas dari Allah untuk menjemput ridho Allah. Iya ya, di sini, makasih. Iya, nggak apa-apa. Ya, panas ya, susah. Insya Allah. Nanti berarti diminumnya ya. Panas. Semuanya dari Allah. Nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa kita. Iya, makasih banyak tisunya. Nggak punya apa-apa kita. Ayo, apa yang kita rasa itu punya kita. Coba, mobil dirasa punya kita? Enggak. Kata Allah mogok, mogok. Motor dirasa punya kita? Coba. Kata Allah mogok, mogok. Hilang, hilang. Nggak bisa apa-apa. Saya motor baru bunda, 2017 Royal Enfield. Barijeng dibere tadi. Motor masih baru bunda, masya Allah. Pakai touring ke Sumedang, tausiah di Sumedang, lanjut ke Garut, di Garut mogok. Motor baru, itu tukang bengkelnya aja nanya, Ustadz, kok bisa mogok ini? Saya nggak tahu kenapa bisa mogok. Bensinnya ada, oli masih banyak. Saya paksain jalan lagi. Pas mau pulang, sama sekali nggak bisa jalan. Ngedorong dari Gor Intan Sarana Olahraga Garut sampai Otista. Otista Garut tapi. Lumayan deh. 500 meter sampai 1 kiloan deh. Ngedorong motor yang bebannya lumayan berat. Begitu didorong, ditanya lagi sama teman. Nah, hanya bisa mogok. Kalau kata Allah mogok, mogok. Kita jangan nanya kenapa. Ya Allah, why? Why me? Kenapa dari sekian banyak motor yang ada, kenapa motor saya doang yang mogok? Kata Allah, why not? Kenapa enggak? Ya gimana Allah aja. Hidup kita mah gimana Allah. Cuman kadang Ustadz mah nggak boleh sakit, Bu. Ustadz nggak boleh sakit, nggak boleh mati. Jadi kadang ada misalkan kajian, saya waktu dulu kajian di ini, mohon maaf, Pinus Regensi. Bukan kajian sebenarnya itu, khutbah nikah harusnya, Bu. Tausiah nikah. Lalu pada hari itu, pagi hari itu saya masuk ke rumah sakit Al-Islam. Lalu diinfus. Kemudian panitianya nelpon. Ustadz di mana? Saya di rumah sakit, Bu. Lagi diinfus. Ustadz gimana sih? Ini kan anak saya mau nikah. Bu, ya abdi tere maut. Ustadz mah nggak boleh sakit. Ustadz nggak boleh berperilaku buruk, udah pasti kita mah. Tapi nggak boleh bersikap buruk, nggak boleh. Nggak boleh melakukan kesalahan, nggak boleh. Salah ngomong jadi bahaya Ustadz mah. So, langsung jelek semuanya. Berapa banyak seorang guru kita misalkan yang terjebak dengan lisannya. Saya ingat Ustadz Sakti Al-Jogjawi dari Yogyakarta, mantan gitaris Sheila on Seven. Itu kalau mau tausiah bunda, sholat dulu 2 rakaat, berdoa sama Allah, nangis sama Allah. Saya tanya Kang Mas Sakti, kenapa sampai segitunya Kang Boni? Penjarakan lisan sebelum lisan memenjarakan kita. Kita nggak tahu dari lisan yang mana, itu kita bisa jatuh. Dari lisan yang mana kita lupa, ini bahwa ini sesuatu yang tidak Allah ridho, Rasul ridho. Maka saya berlindung kepada Allah setiap lisan saya supaya dibimbing sama Allah. Saya bilang, Masya Allah, ajib. Saking takutnya dengan lisan. Berapa banyak? Lihat, saking bahayanya lisan. Suami nggak boleh ngomong sembarangan. Cerai, nggak boleh. Aku ceraikan kamu. Jatuh itu talak. Suami nggak boleh asal ngomong. Bunda nggak boleh asal ngomong sama anak. Dasar kamu ya, anak siapa sih? Ya justru anak ibu kan ya tete. Kudu ditanya deh. Nggak boleh kita. Lisan luar biasa. Dari lisan banyak yang salah faham. Dari lisan kadang terluar ungkapan-ungkapan yang menyakitkan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap keburukan yang kita miliki. Dari setiap potensi keburukan yang muncul dari diri kita. Tema kita pada pagi hari ini adalah lebih dekat denganmu. Mencoba lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya bunda, udah berapa banyak majelis ilmu yang kita datangi? Udah berapa banyak kajian yang udah kita datengin? Udah seberapa sering minuman yang datang?
Bismillahirrahmanirrahim. Gak ngefek dalam ibadah kita. Ayo bunda jawab dengan jujur. Enak sholat, enak gak sholat? Enak tahajud, enak gak tahajud? Enak sedekah, enak gak sedekah? Enak puasa atau tidak puasa? Puasa. Enak berprasangka baik atau berprasangka buruk? Enak ngegosip atau diam? Diam. Enak tahajud atau tidur? Subhanallah. Cek urang itu ngefek. Ngawaduk we ayo. Enak sholat, enak gak sholat? Enak sholat. Geningan hararese. Sama ketinggalan pesawat, sama ketinggalan kereta, kita lebih takut ketinggalan pesawat daripada ketinggalan sholat. Ayo, ketinggalan pesawat berapa jam sebelum bunda standby? Sejam sebelum. Udah di check in boarding room. Subhanallah. Pesawat delay marah? Marah. Sholat delay marah nggak? Azan zuhur jadi jam 2. Sugan protes? Ente. Kadang sok azan mun aya nu azan teh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Geus asar deui geuningan. Subhanallah. Coba. Kalau pesawat berangkatnya kecepatan protes? Protes. Saya udah sampai Bandara Hussein. Sampai Bandara Hussein udah check in, bagasi udah digerikan, tinggal nyantai di boarding room. Ketika lagi nyantai, hahihi, ternyata ditulis di tiketnya sih 10.45 kalau nggak salah gitu ya. Ternyata saya salah apa? Ternyata kayak kecepatan gitu. Udah dipanggil, sebelumnya udah dipanggil, tapi saya nggak ngedengar hahihi, terus ngobrol jeung barudak teh. Iya geus kedeung deui ayo. Ternyata dari tadi udah dipanggil. Jadi saya ketinggalan pesawat, dari jam pesawat nanti sudah mau berangkat ya gini. Itu pesawat saya udah nggak boleh katanya Kang. Tapi bisa meren saya lompat, nggak bisa. Sakit hati. Saya kecepatan kata saya, ini kenapa pesawatnya kecepatan? Bukan kecepatan. Dari tadi nggak ngedenger. Ketika saya lihat bener nyeri hati, sakit hati, tiket dibuang, beli lagi, rugi berapa juta tuh. Itu saya sama 4 orang, sama 4 teman saya mau ke Makassar. Apa yang terjadi? Beli lagi akhirnya tiket di Jakarta. Perjalanan ke Jakarta. Ke Jakarta. Dari Bandung ke Jakarta. Ngejar pesawat. Sampai di Jakarta, last call. Last call. Lompatan luar biasa. Udah sampai pesawat, baru kita ngobrol. Pernah tuhnya ke masjid kikiran. Saking mudah ke masjid itu. Bener kita mah. Lebih takut sama ketinggalan pesawat daripada ketinggalan sholat. Ketinggalan sholat mah biasa aja. Serius, kalau mau jujur-jujuran mah kita nih pribadi masing-masing aja. Ayo, ketinggalan sholat, sesemangat apa kita dalam mengejar sholat? Mau azan, apakah kita sudah mempersiapkan? Latihan sekarang mah kita menyiapkan. Berefek sekarang majelis ilmu kita supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mah dekat sama kita. Allah mah 2 kali lipat bunda ngedeket sama kitanya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya engkau berusaha mendekat kepada Allah 1 jengkal, Allah akan mendekatimu sebanyak 1 hasta. 1 jengkal 22,80 cm, ukuran dari tangan orang dewasa. 1 jengkal mendekat kepada Allah, Allah mendekat kita 1 hasta. 1 hasta ukurannya dari jari tengah tangan kanan sampai dengan bahu. 1 hasta. Kalau kita ngedeket ke Allah 1 hasta, Allah mendekat kepada kita 1 depa. Artinya jarak dari jari tengah tangan kanan dibentangkan sampai jari tengah tangan kiri dibentangkan pula. Jaraknya selalu 2 kali lipat. Rumah bunda sampai ke Bogor berapa kali lipat jaraknya? Coba lihat. Jarak dari Kopo ke sini berapa kilo? 15 kilo ada? Lebih? 15 kilo ada. Yang rumahnya paling jauh di sini bunda dari mana? Dumai. Sengaja datang ke sini? Oh bunda, atau lagi ada kerjaan? Nyari saya. Oh gitu. Oh Masya Allah, ya Allah. Dumai itu Arab. Oh Dubai itu ya. Dumai. Riau, Pekanbaru, Duri. Oh, dari Duri berapa jam lagi? 1 jam dari Duri.
Masya Allah. Yang masih hutan itu kita kan, yang pipa-pipa besar itu kan. Masya Allah. Aku nanti mau ke sana ya Bunda, insya Allah. Ya, insya Allah. Saya biasanya yang paling jauh suka saya ganti transportnya. Tapi kalau Dumai, sabelahnya. Iya Bunda ya. Naik pesawat Bunda ke sini. Iya ya. Dan nggak mungkin mau Jaimah ya. Karena luar biasa. Lihat berapa jarak dari Dumai ke sini. Jauh ting Dumai bisa tekabayan. Cimahi. Ada Bunda dari everything wrong. Pada larang. Water enough ya, Cimahi. Dari Padalarang ke sini, coba Bunda, berapa jaraknya? Berapa kali lipat jarak Allah kepada Bunda? Maka benar kata Rasulullah Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Siapapun yang berusaha menggerakkan langkah kakinya, siapa yang dengan segala upayanya datengin majelis ilmu, mendatangi majelis-majelis ilmu, taman-taman surga di dunia, maka Allah mudahkan jalannya sampai ke surga. Coba. Sulit nggak datang ke sini? Demi Allah, sulit. Kalau mudah sudah penuh. Penuh Bunda. Penuh ini. Sampai gedung wanita penuh pasti. Coba. Kalau mudah, lah kita kadang semangat diskon, semangat kajian. Ya jujur, alhamdulillah ya. Mun Ikhwan semangat datang ke Persib, semangat datang ke kajian. Ini kadang ini iman kepada Allah kita nggak lulus kayaknya. Kalau iman kepada Allah kita lulus, apapun yang senantiasa diperintahkan oleh Allah, kita semangat datanginnya, semangat kerjainnya, semangat melakukannya. Cuman karena nggak yakin Bunda, kadang ketika kemudian kita memperjuangkan, kemudian mendapatkan kekecewaan, kita akhirnya suuzon sama Allah. Kok gini sih Allah? Saya udah sering kajian, saya sudah sering bermajelis ilmu, saya sering baca Quran, tapi kok hidup saya makin sulit sih ya Allah? Saya mending gak usah sholat aja lah. Bunda, satu langkah kita mengurangi dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi Allah bukan semakin mudah kehidupan kita, makin sulit. Ayo, kalau kita nggak disibukkan dengan ketaatan, kita pasti disibukkan dengan kemaksiatan. Lebih dekat dengan Allah, berzikir kepada Allah. Artinya terus mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengaplikasikan ala bizikrillahi tatsmainul qulub itu sulit. Apa zikir yang paling terbaik? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikir yang paling terbaik adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Ada Rob, ada ilah, ada Malik Bunda. Rob itu yang menciptakan. Rob itu yang mengatur. Rob itu yang mengatur, yang menciptakan itu Rob. Maka selalu dalam penciptaan itu bahasanya selalu Rob. Coba lihat. Ya, orang naik digerebek itu. Persekusi ya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana bikum raqiba. Selalu Rabb. Tapi kalau berbicara illah, sesuatu penghambaan yang total kepada sesuatu. Ilah inilah yang harus senantiasa kita sembah. Siapa yang layak menjadi ilah? Hanya Allah. La ilaha illallah. Kenapa harus menyembah Allah? Allazi ja'alakum fi ardi sama'a bina'a wa anzala imas. Allazi ja'alakum fi ardi sama'a bina'a wa anzala minas sama'i ma fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kalau sudah menyebutkan ilah hanya satu dan satu-satunya. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Siapa yang menyebabkan gempa bumi? Allah. Siapa yang kemudian senantiasa menyebabkan tsunami, mendatangkan tsunami? Allah. Semuanya dari Allah. Kita nggak berkehendak apapun terhadap diri kita sendiri bahkan. Untuk mengatur kita kapan pipis aja nggak bisa. Bunda nggak bisa nahan pipis selama 1 minggu. Demi Allah nggak bisa. Cobaannya ayeuna. Sakit Bunda. Berapa banyak yang dioperasi cuman gara-gara sering nahan pipis. Kita nahan kentut bisa?
Bisa seklik mah. Cuman bisa ngatur volume kita mah. Tuh. Rek diempet-empet, rek ditarikeun gitu. Atau bunda mau diempret-empret gitu kadangnya. Atau mau diberusutin semua. Itu pilihan bebas. Cuman nggak bisa kita ngatur, Bu. Ah, demi Allah. Seganteng-gantengnya artis lah. Pasti hitutna bau. Ayo yakin saya mau taruhan juga. Ayo. Secantik-cantiknya Blackpink. Lisa Blackpink. Ini lagi rame banget nih. Saya dukung dosen saya, Ibu Maimunah, untuk kemudian memperjuangkan, menyelamatkan generasi anak muda dari kemaksiatan, pornografi. Ih, luar biasa. Seksi-seksi Korea tuh bahaya, Bunda. Coba. Masalahnya yang joget bukan cuma cewek doang, Bunda. Cowok joget asa getek nih ngalina mah. Pakai hot pants sok. Antum sehat. Ninggalin nuk itu ya, antum bergairah nggak sih? Enggak. Kita ngelihat cewek sekarang, kalau dulu kita ngelihat seksi dancer mungkin suka dulu ya. Ih, wah, gitu-gitu. Ayeuna mah da sok ninggalin nuk itu teh, astagfirullahalazim, ya Allah. Salebar gitu tah. Sah yang menyelamatkan kan gitu. Kalau sekarang lihat akhwat paling ya, akhwat yang di kerudung, antum deg-degan sekarang. Kalau dulu mah lihat SPG deg-degan. Ya, beda kualitas sekarang. Ini luar biasa. Ingat sama Allah, enak Bunda. Kalau ingat sama Allah, tenang aja. Kita sudah berupaya dengan sebaik-baiknya menjalani kehidupan ini, tapi nyatanya kita mendapatkan kekecewaan dalam kehidupan ini. Dah, kalau ingat Allah mah Bunda, nggak pantas saya kecewa gitu. Bunda berusaha menjalani kehidupan ini dengan baik, menjalani rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Berapa banyak pasangan hidup yang berakhir hubungan rumah tangganya hanya karena tidak sabar, memendam kekecewaan terlalu besar, lalu kemudian meledak. Kekecewaan itu sampai akhirnya memisahkan dari yang pernah dipersatukan. Bukankah dalam pasangan pernikahan itu kita pernah berjanji setia bahwa pada saat itu aku akan mencintaimu selamanya. Lalu kemudian istri pun akan mengatakan, aku pun mencintaimu selamanya. Tapi prahara rumah tangga kemudian datang. Demi Allah, perahu diciptakan untuk kemudian menerjang ombak dan gelombang yang besar. Perahu kalau dia hanya di dermaga mungkin aman, tapi tidak untuk itu dia diciptakan. Manusia diciptakan pun bukan untuk berdiam, bukan untuk sendirian, enggak. Yang jomblo nikah, karena engkau diciptakan bukan untuk sendirian, demi Allah, enggak. Kau diciptakan untuk berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan. Bahkan diatur dalam syariat. Engkau boleh berpoligami. Boleh. Ini hati-hati. Saya sampaikan kepada saudara saya yang lagi viral, yang melarang poligami. Wallahi, poligami itu sudah diatur oleh Islam. Sudah diatur dalam Quran. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau mengatakan bahwa poligami itu tidak adil terhadap wanita, demi Allah, salah. Salah. Bunda punya anak satu, cintanya berapa persen? 100% atau 50%? Ayo jawab dengan jujur. Punya anak satu, dicintainya 100% atau setengah persen? 100%. Kalau punya anak yang kedua, cintanya 50-50 atau 100-100? Oke. Kalau punya anak yang ketiga, cintanya 25-25-50 atau 100-100-100? Punya anak keempat, cintanya jadi 25-25-25-25 atau 100-100-100-100? Nggak suka jawab kan berarti poligami itu. Artinya ketika kita punya istri satu, total 100% cintanya. Punya istri yang kedua, total 100% cintanya. Punya istri yang ketiga, total cintanya 100%. Yang keempat, total 100%. Nah, ketika punya istri satu, pengen nambah yang kedua, cek dulu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau yang namanya istri yang satu belum menambah ketakwaan kita kepada Allah, jangan coba-coba nambah yang kedua. Karena nambah yang kedua itu meningkatkan takwa, bukan menurunkan nilai takwa. Kalau nambah yang kedua malah jadi menceraikan yang pertama, bermasalah berarti masalah takwanya. Cerminan istri yang soleha itu adalah suami yang soleh. Cerminan istri yang soleha, ayah, sepertinya ayah sudah berat bebannya sampai sekarang. Ayah, aku ingin mencari seseorang yang terbaik kembali buat ayah.
Coy, istri soleha. Tapi kalau istri soleh, misalkan istri masih bilang, suaminya bilang, "Ma, aku mau cari ini buat pendamping kamu dalam menjalani rumah tangga." Kemudian kata istri teh, "Baledok panci." Nah, artinya salakina encan soleh, gitu aja. Indikatornya, gampang jadi. Yang namanya poligami itu senantiasa membahagiakan kedua belah pihak. Nggak boleh, jangan main-main dengan menghinakan syariat Islam. Mohon maaf, jangan seperti Ahok. Ahok menghina satu ayat di penjara, Bunda, di dunia di penjara. Saya selalu berdoa, mudah-mudahan Ahok mendapatkan hidayah, masuk Islam, lalu kemudian jadi dai, ya gitu ya. Insya Allah namanya jadi Muhammad Al-Fatih Ahok misalkan ya. Misalkan ya, doa. Ahok mah ngehina satu ayat, kita mah banyak ngehina ayat, Bunda. Kata Allah sholat, susah sholat. Kata Allah tahajud, males kita tahajud. Kata Allah sedekah, nggak mau kita sedekah. Padahal kita tahu. Kata Allah, jangan berprasangka buruk sama manusia. Quran surat Al-Hujurat dari ayat 10 sampai seterusnya itu. Itu banyak perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik sesama manusia, sesama muslim, sama non-muslim, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa berprasangka yang baik. Tapi apa yang dilakukan oleh kita? Selalu berprasangka buruk, ngomongin orang, caci maki orang, memfitnah orang. Hobi kita tiap hari. Pertanyaannya, lah kita udah menghina berapa banyak ayat itu? Sudah menistakan berapa banyak Quran itu berarti kita. Padahal kalau mau dijalankan, kita jujur sama diri kita, bener. Kayaknya kita belum hijrah, Bunda. Manusia setengah hijrah kita ini. Baru casing yang berubah, ikhwan. Baru militansi dalam berpakaian yang berubah. Tapi ternyata Allahnya belum terasa dekat sama kita. Kalau Allah terasa dekat sama kita, kayak diawasin sama CCTV. Terus diawasin sama CCTV. Malu itu kalau bertindak bodoh. Malu kalau banyak tidur. Malu kalau terus bermaksiat. Malu kalau terlambat sholat. Karena semuanya dari Allah. Allah yang ngasih semuanya. Kerukunan dalam rumah tangga, siapa yang memberikan? Allah. Gak bisa, Bunda. Cuman pakai ilmu pelajaran. Bunda misalkan menganggap, oh, saya sama istri, misalkan, Kang Boni sama istri mau mini romantisnya, kemana-mana bareng-bareng. Si Gana gak pernah ada marahannya. Tetap. Kita juga manusia. Ada, marah mah. Nah, gak sampai Pak baledok batako. Enggak. Ya, biasa lah gitu. Suatu saat pulang ke rumah, istri masak, tutung masakannya, ya makan bareng-bareng. Nikmat makanannya, meskipun ada kesel di sini, boleh kesel, tapi ingat lagi, ya Allah, kasihan istri. Kalau nanti masakannya dicaci, udah lagi masak, udah capek ngurus rumah tangga, masakan tutung, kita laporan sama istri. Si mama macik atau cing balik ngesabar rumah tangga jeung papa teh sih. Urang neangan deui wae geura ieu mun kieu wae. Kalau kayak gitu nggak menyelesaikan masalah. Yang paling enak itu makan aja. Papa maafin ya, masakannya tutung, nggak apa-apa sayang. Papa juga lagi pengen makanan tutung. Udah, sabar aja. Makan bareng, enak makan bareng. Udah jangan nyakitin istri gitu. Nanti istri teh bilang, Pap, enak Pap itu teh. Cobaan we kumaha sok. Baru kan nanggeuna. Tapi romantisnya di situ. Ketika letaknya ada apa? Ada Allah. Bunda, ingat kata-kata ini. Ikhwan, ingat kata-kata ini. Dua insan yang saling mencintai selalu punya alasan untuk terus bersama. Kita saling cinta karena Allah, selalu punya alasan untuk bersama. Kalau ada codeka itu, what's the meaning of codeka? Kesalahan. Seandainya ada kesalahan kekurangan dalam diri masing-masing dari kita saling nerima. Kenapa? Karena sama, kita juga manusia diciptakan sama Allah. Nggak pantas saya kemudian bilang kekurangan Bunda sampai akhirnya saya menjauhi dari Bunda. Nggak mau deket Bunda lagi ya. Kunaon gitu. Geuleuh panonna teh sok jutek gitu. Nggak apa-apa. Memang dari situ bawaannya. Ingat, Quran surat Abasa. Abasa wa tawalla. Allah menegur langsung Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad memalingkan wajahnya dari seorang yang buta. Ingat itu kisahnya, berwajah masam kepada
seseorang yang datang kepada Rasulullah meminta pengajaran Islam, tapi kemudian Rasulullah SAW memalingkan wajahnya dengan raut wajah yang masam. Kenapa begitu? Karena pada saat itu Rasulullah SAW sedang menghadapi bangsawan Quraisy. Maka khawatir ketika bertemu dengan yang buta itu nanti jadi ngedown apa? Kan kadang gitu ya Bunda ya. Kita kalau lagi ketemu sama orang yang mohon maaf, yang kadang sama-sama selevel gitu ya, yang kaya gitu, ketika ketemu sama pengemis itu kadang kita suka rada sensi gitu. Atau ketemu sama teman kita yang mohon maaf misalkan ekonominya di bawah, suka muncul nih sombongan dalam diri. Apa sih kamu? Kamu naik angkot, aku naik Mercy. Sorry ya, nggak level ngobrol gitu. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW lagi dakwah ke bangsawan Quraisy. Lalu datang yang Yahudi, datang orang buta ini. Ketika orang buta ini datang menanyakan perkara Islam kepada beliau, lalu beliau memalingkan wajahnya. Ketika memalingkan wajahnya, Allah langsung negur. Pertanyaannya, orang buta ngelihat nggak wajah Rasulullah? Hah? Enggak, tapi kenapa ditegur sama Allah? Kan orang butanya nggak ngelihat. Berarti kan nggak ngelihat kalau gitu. Orang butanya nggak tahu Rasulullah berwajah cemberut, berwajah nggak baik. Tapi kenapa ditegur sama Allah? Karena Allah maha melihat. Allah nggak suka ngelihat orang bersikap buruk sama orang lagi. Kalau kita bisa bersikap baik, kenapa harus bersikap buruk? Kalau kita bisa senantiasa jujur, kenapa harus berbohong? Walaupun jujur itu pahit. Meskipun jujur itu pahit. Kalau kita ngomong sekarang, enak sholat, enak gak sholat. Enaknya sih sholat kan. Tapi saya terus terang, susah melakukannya. Enak tahajud, enak tidur. Memang enak tidur sebenarnya kan. Cuman saya tahu kenikmatan tahajud itu besar. Tapi susah saya melakukannya. Enak sedekah, enak gak sedekah kan? Sebenarnya sih enak sedekah. Cuman ketika mau sedekah itu, saya cari receh yang paling. Kita cari nih, misalkan ada 50.000, ada 10.000, ada 20.000. Yang kira-kira rata-rata kita bakal sedekahkan berapa? 10.000. 10.000-nya ada 2, 20.000 1. Kira-kira yang bakal 50.000 1. Yang bakal disedekahkan 50, 20 atau 10? 10-an. Yang bikin deg-degan itu sedekah 10.000, 20.000 atau 50.000? 50.000. Bikin deg-degan. Uangnya kan berarti ada 70, 80. Misalkan 80.000. Uangnya ada 80.000. Yang deg-degan sedekah 10, 20 atau 50? Hah? 80. Ini semua disedekahin sama Bunda. Begitu disedekahkan, pasti muncul di dia. Aku mah ya balik ya. Bergantung hanya kepada kita, kadang nggak yakin sama Allah. Cek Quran surat Al-Baqarah Bunda. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang yang sedekah diganti sama Allah 10 kali lipat. Minimal, maksimal 700 kali lipat. Lebihnya lagi unlimited, tidak terbatas. Kalau yakin sama Allah, kita nggak repot dalam bersedekah, nggak ngukur-ngukur. Bismillah ya Allah, Bismillah ya Allah, keluarin, Bismillah. Ada canceling keluar tadi, masukin tuh 80.000, Bismillah ya Allah. Sisakan 10.000, Bismillah ya Allah, ikut mayar teh manis lah. Ya gitu 10.000, jangan 18.000 kurang. Kumaha atuh mun kitu minjem kabaturan. Nah, itulah fungsinya ta'awun, saling tolong menolong. Maka datang ke kajian, sing kenalan sama yang lain yang ada di kajian ini, saling kenal Bunda. Kalau ada billing yang bayarnya kurang, jadi bisa minta tolong langsung ya. Enaknya begitu. Bismillah. Maka lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Baqarah kita pernah yang bahas waktu itu sebelum ini, kalau nggak salah kajian itu kita di bulan apa ya Teh Yuka ya? November ya? November mah kemarin. Oh, sebulan yang lalu ya? Atau enggak Oktober Teteh? Oktober kita pernah bahas ayat ini. Nanti kita keluarin lagi supaya jadi penguat, supaya kita lebih dekat sama Allah. Wallazina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang cinta sama Allah, orang yang beriman itu cintanya teramat sangat besar kepada Allah. Gimana orang bisa cinta sama Allah? Gimana ibu bisa cinta sama suami? Kenapa Bunda bisa cinta sama suami? Karena gantengnya? Karena baiknya? Karena perhatiannya, betul? Karena pekerjaannya bisa? Karena mobilnya bisa? Bisa. Akhwat,
yang berpacaran itu terkadang mencintai pasangannya karena hartanya. Kalau itu begitulah. Kalau pacaran itu rata-rata. Cewek ngelihat cowok itu pertama kali kayak dia punya motor, bagus motornya, punya mobil, uangnya banyak, tajir, jadi bisa diajak jalan-jalan. Sok, bobogohan jeung nu miskin mah sangsara. Rek naon coba? Ngajak jalan-jalan teu boga duit. Paling diajak ke sawah, dia sayang kebo. Terame. Kalau akhwat begitu, kalau ikhwan pacaran cari yang bagaimana? Yang cantik. Yang cantik, yang seksi, selesai segitu ikhwan. Rek miskin, baiklah. Mudah justru ditipunya, bahkan gitu ungkapannya. Ketika mencintai sesuatu, pasti dari apa yang kita lihat nih, pandangan kita. Potensi dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita salah satunya penglihatan. Dari melihat bisa muncul cinta. Maka dibuat sebuah lagu. Dari matamu, matamu, matamu jatuh cinta. Dari mata turun ke hati. Maka dari apa yang dilihat bisa menimbulkan rasa cinta kita kepada sesuatu. Cinta bunda kepada suami karena dari apa yang dilihat. Dari apa yang dilihat. Cinta bunda sama Bourbon Cafe karena dari apa yang dilihat. Nyaman tempatnya, bagus view-nya, indah makanannya. Makanya dalam seni makanan itu ada tesnya, ada seninya. Tuh lihat nih, kayak lemon ice ini. Ada jeruknya. Padahal tekudu make IG tenanau sebenarnya. Coba ini fungsinya apa? Cuman biar indah kelihatannya. Kenapa bunda coba dandannya lama? Supaya dilihat indah. Karena bunda kan mencintai keindahan. Dandan lama, pakai bros, pakai kerudung semuanya di-matchingin misalkan biru. Kalaupun enggak, warnanya variasi ya. Kalau ada yang floral, yang kembang semuanya. Kalau polos matchingin sama tas ya. Kadang sama sepatu juga di-matchingin supaya anti. Kalau laki-laki kan jarang matching. Biasa sih gitu. Nah, ya, biasa. Ya ini nggak matching juga kan kita ya. Kita nggak matching sehingga sengaja gitu matching. Kalau bunda mah kan mikir dulu, kerudungnya yang mana ya? Kalau bajunya yang ini biasanya udah ada setnya. Kalau kita nggak pernah laki-laki tuh. Kalau pakai celana bajunya yang mana ya jarang.